Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Dedi Irawan, nomor NIM 1872050083. Saya mahasiswa di kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya ada tugas dari Bapak Supriyadi STP MPD selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan membahas mengenai penilaian ranah afektif. Oke. Baik, latar belakang dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian menjelaskan bahwa teknik dan instrumen penilaian yang digunakan dalam kurikulum 2013 mencakup penilaian kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini berarti bahwa pembelajaran dan penilaian harus menggambarkan kompetensi peserta didik yang berhubungan dengan ranah afektif atau sikap kognitif atau pengetahuan dan psikomotorik keterampilan. Penilaian ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir yang meliputi kemampuan menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Penilaian ranah psikomotorik meliputi keterampilan yang berkaitan dengan gerak atau otot seperti menulis, berbicara, dan sebagainya. Sedangkan penilaian ranah afektif berhubungan dengan minat dan sikap seperti jujur, disiplin, percaya diri, dan sebagainya. Secara eksplisit, ketiga ranah tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Baik, kemudian yang ke-A, konsep dasar. Aspek penilaian pada umumnya meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ketiga ranah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam ranah afektif mencakup penilaian watak, perilaku seperti sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Sikap merupakan konsep psikologi yang kompleks sebagai komponen hasil evaluasi seseorang terhadap skala sikap pada umumnya dipergunakan untuk menilai hasil belajar pada ranah kognitif. Menurut Kratwell tahun 1961, bila ditelusuri hampir semua tujuan kognitif mempunyai komponen afektif. Dalam pembelajaran sains misalnya, di dalamnya ada komponen sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah komponen afektif. Tingkatan ranah afektif menurut taksonomi Kratwell ada 5, yaitu yang pertama, tingkat receiving atau menerima dan memperhatikan. Lalu yang kedua, tingkat responding, menanggapi. Yang ketiga, valuing atau menilai dan menghargai. Yang keempat, tingkat organization, mengatur dan mengorganisasikan. Yang kelima, tingkat characterization atau mengkarakterisasikan. Sedangkan karakteristik yang penting dalam ranah afektif adalah sikap, minat, konsep diri, dan nilai. Sikap menurut Fishbein dan Adzen 1975, sikap adalah suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, dan orang. Sikap peserta didik terhadap objek, misalnya sikap terhadap sekolah atau terhadap mata pelajaran. Lalu minat. Menurut Gatzel 1966, minat adalah suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 1930 halaman 583, minat atau keinginan adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu
hal penting pada minat adalah intensitasnya. Penilaian minat dapat digunakan untuk yang pertama mengetahui minat peserta didik sehingga mudah untuk pengarahan dalam pembelajaran. Lalu yang kedua mengetahui bakat dan minat peserta didik yang sebenarnya. Lalu mempertimbangkan penjurusan dan pelayanan individual peserta didik. Kemudian menggambarkan keadaan langsung di lapangan atau kelas. Lalu ada konsep diri. Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Kelebihan dari penilaian diri adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik. Lalu peserta didik mampu merefleksikan kompetensi yang sudah dicapai. Lalu pernyataan yang dibuat sesuai dengan tujuan keinginannya. Memberikan motivasi diri dalam hal penilaian peserta didik. Lalu peserta didik lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir mempermudah pendidik untuk melaksanakan remedial. Hasilnya dapat untuk introspeksi pembelajaran yang dilakukan. Lalu yang keempat, nilai. Nilai menurut Rocks tahun 1968 merupakan suatu keyakinan tentang pembuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Selanjutnya dijelaskan bahwa sikap mengacu pada suatu organisasi, sejumlah keyakinan sekitar objek spesifik atau situasi, sedangkan nilai mengacu pada keyakinan. Definisi lain tentang nilai disampaikan oleh Tai tahun 1973 halaman 7, yaitu nilai adalah suatu objek, aktivitas, atau ide yang dinyatakan oleh individu dalam mengarahkan minat, sikap, dan kepuasan. Selanjutnya dijelaskan bahwa manusia belajar menilai suatu objek, aktivitas, dan ide sehingga objek ini menjadi pengatur penting minat, sikap, dan kepuasan. Lalu selanjutnya langkah-langkah pengembangan instrumen afektif. Sama seperti halnya dengan pengembangan alat ukur pada umumnya, pengembangan alat ukur afektif dimulai dengan yang pertama, merumuskan tujuan pengukuran afektif. Kemudian yang kedua, mencari definisi konseptual dari afektif yang akan diukur, lalu menentukan definisi operasional dari sikap afektif yang akan diukur, lalu menjabarkan definisi operasional menjadi sejumlah indikator, kemudian menggunakan indikator sebagai acuan menulis pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen. Yang keenam, meneliti kembali setiap butir pertanyaan. Yang ketujuh, melakukan uji coba. Yang kedelapan, menyempurnakan instrumen. Yang kesembilan, mengadministrasikan instrumen. Menurut Edwards, seperti dikutip oleh Nasution dan Suryanto tahun 2002, memberikan kaidah-kaidah dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen afektif sebagai berikut. Yang pertama, hindari pertanyaan yang bersifat faktual. Misalnya, saya hanya akan menjawab pertanyaan yang mudah saja, sedangkan yang susah tidak saya jawab dan akan saya acukan. Lalu yang kedua, hindari pertanyaan yang dapat ditafsirkan ganda. Contoh, tidak ada gunanya membaca biografi dan riwayat hidup seseorang. Pertanyaan ini dapat ditafsirkan berbeda oleh responden satu dengan yang lainnya. Lalu yang ketiga, hindari pertanyaan yang tidak sesuai dan tidak berkaitan dengan afektif yang akan diukur. Contohnya yang termasuk dalam ilmu pengetahuan adalah matematika, IPA, dan IPS. Pertanyaan tersebut tidak sesuai dan tidak berkaitan dengan penilaian afektif. Lalu yang keempat, hindari pertanyaan yang menyangkut keperluan semua orang atau pertanyaan yang tidak terkait dengan siapapun. Contoh, gerhana bulan sangat menyenangkan. Pertanyaan ini tidak berlaku untuk semua orang. Lalu yang terakhir, upayakan kalimat pertanyaan tersebut pendek, sederhana, jelas, dan langsung pada permasalahannya. Baik,
Materi ini saya ambil dari buku Bapak Dr. Supriyadi STPMPD dalam bukunya Evaluasi Pendidikan. Diterbitkan oleh PT Nasya Expanding Management, penerbit NEM, anggota IKAP, Jalan Raya Wangandowo, Bojong, Pekalongan, Jawa Tengah 51156, dan sumber lainnya dari Google atau internet. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila tulisannya kurang jelas atau ucapan saya kurang baik dan jelas, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.